Cicilan mencekik, dompet terasa tipis, dan setiap akhir bulan selalu dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Bagaimana cara menghindari jebakan keuangan ini? Jika kamu sedang menatap tumpukan tagihan, merasakan tekanan bunga yang terus menumpuk, dan takut uang yang ada akan habis sebelum gaji berikutnya, kamu tidak sendirian. Banyak orang dewasa di rentang usia 25-45 tahun berada dalam situasi serupa, terperangkap dalam lingkaran cicilan yang terasa tak berujung. Di video kali ini, saya akan mengajak kamu menelusuri akar masalah, mengurai strategi yang terbukti, dan memberikan langkah-langkah konkret yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Simak sampai akhir, karena di bagian penutup saya akan mengajak kamu melakukan refleksi pribadi yang dapat mengubah cara kamu mengelola keuangan selamanya. Kita mulai dengan memetakan apa yang sebenarnya terjadi di balik rasa sesak itu. Pada dasarnya, cicilan yang terasa menekan bukan sekadar angka yang harus dibayar, melainkan kombinasi dari 3 faktor utama: tingkat bunga yang tinggi, beban pengeluaran yang tidak proporsional, dan kurangnya likuiditas atau uang tunai yang siap pakai. Tingkat bunga yang tinggi biasanya muncul pada pinjaman pribadi, kartu kredit, atau cicilan barang elektronik yang diambil tanpa perencanaan matang. Karena bunga tersebut dibebankan secara periodik, beban pokok menjadi semakin berat seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, pola pengeluaran yang tidak terkontrol, seperti langganan layanan streaming yang tidak pernah dipakai, makan di luar secara rutin, atau pembelian barang impulsif, menyerap sebagian besar pendapatan yang seharusnya dapat dialokasikan untuk melunasi hutang. Dan yang tak kalah penting, banyak orang tidak memiliki dana darurat yang cukup, sehingga ketika ada kebutuhan mendadak, mereka terpaksa menambah hutang baru, memperburuk siklus yang sudah ada. Akar penyebabnya seringkali berakar pada kebiasaan finansial yang terbentuk sejak dulu. Misalnya, ketika pertama kali mendapatkan penghasilan tetap, banyak yang langsung mengalokasikan sebagian besar gaji untuk gaya hidup, seperti liburan, gadget terbaru, atau renovasi rumah, tanpa menyisihkan dana untuk menutup hutang yang ada. Kebiasaan menunda pembayaran atau hanya membayar minimum pada kartu kredit juga menambah beban bunga yang menumpuk. Pada titik tertentu, beban cicilan menjadi lebih besar daripada pendapatan bersih, dan rasa takut tidak dapat dihindari. Tanpa pemahaman yang jelas tentang prioritas pembayaran, orang cenderung mengabaikan hutang berbunga tinggi dan malah fokus pada cicilan yang terasa lebih nyaman, padahal hal itu justru memperparah situasi. Setelah mengidentifikasi penyebab, langkah selanjutnya adalah membangun kerangka solusi yang terstruktur. Saya menyarankan sebuah pendekatan 5 pilar yang saling melengkapi. Pertama, mengidentifikasi dan memprioritaskan hutang berbunga tinggi. Kedua, melakukan negosiasi dengan pemberi pinjaman untuk memperpanjang tenor atau menurunkan suku bunga. Ketiga, memangkas pengeluaran yang tidak esensial untuk mengalirkan lebih banyak uang ke pembayaran hutang. Keempat, menciptakan aliran kas tambahan melalui pekerjaan sampingan atau likuidasi aset yang tidak produktif. Kelima, membangun buffer darurat minimal dan menyiapkan sistem pemantauan keuangan secara rutin. Kelima pilar ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling mempengaruhi dan harus dijalankan secara berurutan namun fleksibel, menyesuaikan kondisi pribadi masing-masing. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengidentifikasi dan memprioritaskan hutang berbunga tinggi. Mulailah dengan menuliskan semua kewajiban finansial yang kamu miliki, pinjaman bank, kredit mobil, cicilan elektronik, hingga saldo kartu kredit. Catat besaran pokok, suku bunga, dan jangka waktu pembayaran masing-masing. Dari data tersebut, pilihlah hutang yang memiliki suku bunga tertinggi sebagai prioritas utama. Kenapa? Karena setiap rupiah yang kamu alokasikan untuk membayar bunga tinggi berarti kamu mengurangi beban total yang harus dilunasi. Jika kamu memiliki 2 hutang dengan nominal yang sama, namun satu berbunga 20% dan yang lain 8%, fokuskan pembayaran ekstra pada yang berbunga 20%. Proses ini disebut debt avalanche dalam bahasa keuangan. Namun di sini saya menekankan pada pemahaman praktis. Alokasikan dana ekstra hanya pada hutang yang paling merugikanmu secara finansial. Jika kamu belum memiliki catatan terperinci, gunakan catatan pengeluaran harian selama seminggu atau 2 minggu terakhir sebagai dasar. Setelah mengidentifikasi prioritas, tandai hutang tersebut sebagai target utama dalam rencana pembayaranmu. Setelah mengetahui mana yang harus dibayar dulu, saatnya beralih ke langkah kedua, bernegosiasi dengan pemberi pinjaman. Banyak orang menganggap negosiasi sebagai hal yang menakutkan atau tidak mungkin, padahal bank dan lembaga keuangan biasanya memiliki kebijakan fleksibel untuk mempertahankan nasabah yang berpotensi menjadi default. Persiapkan diri dengan data lengkap tentang histori pembayaranmu, total hutang, dan kemampuan pembayaran saat ini. Hubungi layanan pelanggan atau petugas yang menangani kredit pribadi. Jelaskan situasimu dengan jujur, dan sampaikan keinginan untuk memperpanjang tenor atau menurunkan suku bunga. Kadang,
Mereka menawarkan restrukturisasi pinjaman, penurunan bunga sementara, atau penjadwalan ulang pembayaran yang lebih ringan. Penting untuk menanyakan apakah ada biaya administrasi tambahan yang harus dibayar, karena biaya tersebut dapat menggerogoti manfaat negosiasi. Jika kamu merasa kurang percaya diri, ajak pasangan atau teman yang paham tentang keuangan untuk mendampingi saat menelepon. Catat semua hasil pembicaraan, termasuk nama petugas, tanggal, dan kesepakatan yang dicapai, sehingga kamu memiliki bukti tertulis bila diperlukan di kemudian hari. Negosiasi yang berhasil dapat menurunkan beban bulanan secara signifikan, memberi ruang napas untuk mengalokasikan dana ke prioritas pembayaran hutang berbunga tinggi. Langkah ketiga berfokus pada pemotongan pengeluaran yang tidak esensial. Disinilah kamu harus menjadi jujur pada diri sendiri mengenai kebiasaan belanja. Mulailah dengan meninjau semua transaksi selama 3 bulan terakhir, perhatikan kategori yang paling banyak menguras uang, makan di luar, langganan streaming, belanja pakaian, atau hobi yang memerlukan biaya rutin. Pilih 1 atau 2 kategori yang paling mudah dipangkas tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Misalnya, jika kamu biasanya membeli kopi di kedai setiap pagi, pertimbangkan untuk membuat kopi sendiri di rumah. Atau, jika ada layanan streaming yang jarang kamu tonton, batalkan langganannya dan gunakan masa percobaan gratis dari layanan lain. Penting untuk tidak memotong semua sekaligus. Lakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan rasa kehilangan yang berlebihan. Setiap rupiah yang berhasil kamu sisihkan dari pengeluaran ini harus langsung diarahkan ke pembayaran hutang prioritas. Sebagai contoh, mengurangi pengeluaran makan di luar sebesar 30.000 per hari selama sebulan dapat menghasilkan hampir 1 juta rupiah tambahan yang dapat kamu gunakan untuk melunasi cicilan berbunga tinggi. Selalu catat penghematan yang berhasil kamu capai, karena hal ini akan menjadi motivasi kuat untuk melanjutkan pola pengeluaran yang lebih disiplin. Setelah mengoptimalkan pengeluaran, langkah keempat adalah menciptakan aliran kas tambahan. Disinilah kreativitas dan keberanian mengambil tindakan menjadi kunci. Pertama, pertimbangkan pekerjaan sampingan yang sesuai dengan keahlian atau minatmu. Jika kamu memiliki kemampuan menulis, desain grafis, atau mengajar, platform freelance dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang fleksibel. Jika kamu lebih suka kerja fisik, menjadi driver ojek online atau mengantar barang dapat memberikan penghasilan harian yang cukup signifikan. Pilihlah pekerjaan yang tidak mengganggu jam kerja utama dan dapat dijalankan pada waktu luang, seperti akhir pekan atau malam hari. Kedua, tinjau aset yang tidak produktif, misalnya, barang elektronik lama, perabotan yang tidak terpakai, atau bahkan pakaian yang sudah tidak lagi dipakai. Jual barang-barang tersebut melalui marketplace lokal atau grup jual-beli di media sosial. Uang yang diperoleh dari likuidasi aset ini dapat langsung dialokasikan ke pelunasan hutang yang berbunga tinggi. Ketiga, jika kamu memiliki keahlian khusus, pertimbangkan membuka kelas privat atau workshop kecil, misalnya mengajar bahasa, musik, atau keterampilan memasak. Pendapatan tambahan ini tidak hanya meningkatkan cash flow, tetapi juga memperluas jaringan yang dapat membuka peluang kerja lebih besar di masa depan. Kunci dari langkah ini adalah konsistensi. Alokasikan semua pendapatan tambahan secara penuh ke pembayaran hutang, tanpa tergoda untuk menggunakannya pada kebutuhan konsumtif. Langkah kelima menutup rangkaian tindakan dengan membangun buffer darurat minimal dan menyiapkan sistem pemantauan keuangan yang berkelanjutan. Tanpa dana darurat, kamu akan kembali terjebak pada siklus hutang ketika kebutuhan mendadak muncul, seperti perbaikan kendaraan atau biaya kesehatan. Targetkan untuk mengumpulkan setidaknya 30% dari pengeluaran bulanan sebagai dana darurat. Misalnya, jika total pengeluaran bulananmu adalah 5 juta, usahakan memiliki setidaknya 1,5 juta rupiah dalam rekening yang mudah diakses. Dana ini tidak perlu besar pada awalnya. Yang penting adalah kebiasaan menabung secara rutin, bahkan dengan jumlah kecil. Setiap kali kamu berhasil melunasi sebagian hutang atau mendapatkan pendapatan tambahan, sisihkan sebagian untuk dana darurat sebelum menambah pembayaran cicilan. Selanjutnya, buatlah sistem pemantauan keuangan yang sederhana namun efektif. Pilih 1 hari dalam seminggu, misalnya setiap minggu malam, untuk meninjau semua pemasukan, pengeluaran, dan status hutang. Catat progres pembayaran, periksa apakah ada pengeluaran tak terduga, dan evaluasi apakah rencana negosiasi atau pemotongan pengeluaran masih berjalan sesuai harapan. Jika ada penyimpangan, sesuaikan strategi, misalnya menambah jam kerja sampingan atau menunda pembelian non-esensial. Dengan pemantauan rutin, kamu dapat mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil tindakan korektif sebelum situasi memburuk. Mari kita lihat contoh konkret bagaimana kelima pilar ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang karyawan bernama Rina, usia 32 tahun, yang memiliki 3 jenis hutang,
pinjaman kredit mobil dengan bunga 12%, cicilan smartphone dengan bunga 18%, dan saldo kartu kredit yang sudah mendekati batas dengan bunga 22%. Rina mencatat semua kewajiban tersebut dalam sebuah catatan, lalu mengidentifikasi bahwa kartu kredit adalah hutang berbunga tertinggi, sehingga menjadi target utama. Ia menghubungi bank penerbit kartu kredit, menjelaskan bahwa ia sedang mengalami tekanan keuangan, dan berhasil menegosiasikan penurunan suku bunga menjadi 15% serta penjadwalan ulang pembayaran menjadi 2 bulan tambahan. Selanjutnya, Rina meninjau pengeluarannya dan menemukan bahwa ia menghabiskan sekitar Rp200.000 per hari untuk makan di luar dan langganan layanan streaming yang tidak dipakai. Ia memutuskan untuk memasak di rumah, mengurangi pengeluaran tersebut menjadi Rp100.000 per hari, sehingga menghemat Rp300.000 per minggu. Uang yang dihemat ia alokasikan langsung ke pelunasan saldo kartu kredit. Untuk menambah aliran kas, Rina memanfaatkan keahlian menulisnya dengan menerima beberapa proyek artikel lepas, menghasilkan tambahan Rp200.000 per minggu. Ia juga menjual sebuah printer lama yang tidak terpakai, memperoleh Rp1,5 juta. Semua pendapatan tambahan tersebut ia gunakan untuk melunasi cicilan smartphone yang berbunga 18%, sehingga beban bunga menurun secara signifikan. Setelah beberapa bulan, Rina berhasil menurunkan total hutang hingga setengahnya, dan mulai menabung untuk dana darurat sebesar Rp300.000 per bulan. Setiap minggu ia mengecek kembali semua transaksi, memastikan tidak ada pengeluaran yang melenceng, dan menyesuaikan target pembayaran jika diperlukan. Dalam 6 bulan, Rina tidak hanya mengurangi beban cicilan, tetapi juga memiliki dana darurat yang cukup untuk menutupi biaya tak terduga, sehingga rasa cemasnya berkurang drastis. Meskipun langkah-langkah di atas terdengar sederhana, ada beberapa jebakan umum yang sering membuat orang terhenti di tengah jalan. Salah satunya adalah keinginan untuk menyelesaikan semua sekaligus tanpa memberi ruang bagi penyesuaian. Jika kamu mencoba memotong semua pengeluaran sekaligus, kamu mungkin akan merasa tertekan dan kembali ke kebiasaan lama. Solusinya adalah memulai dengan 1 atau 2 perubahan kecil, memastikan kebiasaan baru sudah melekat, kemudian menambah lagi secara bertahap. Kesalahan lain adalah mengabaikan pentingnya dokumentasi. Tanpa catatan yang jelas tentang negosiasi, pembayaran, atau pendapatan tambahan, kamu mudah kehilangan jejak dan tidak dapat mengukur progres. Selalu simpan bukti percakapan, screenshot perjanjian, dan catatan keuangan dalam satu folder digital atau buku catatan khusus. Jebakan ketiga adalah menunda evaluasi. Banyak orang merasa sudah melakukan langkah-langkah awal, namun tidak memeriksa apakah hasilnya sesuai target. Tanpa evaluasi rutin, kamu tidak akan tahu apakah strategi negosiasi berhasil menurunkan beban atau apakah penghematan pengeluaran cukup signifikan. Jadwalkan evaluasi mingguan atau bulanan, dan gunakan data tersebut untuk mengoptimalkan langkah selanjutnya. Terakhir, hindari menambah hutang baru sebagai solusi sementara. Misalnya, mengambil pinjaman pribadi untuk melunasi kartu kredit dapat menurunkan bunga, tetapi jika tidak diikuti dengan perencanaan pembayaran yang jelas, beban hutang tetap ada. Jika memang harus mengambil pinjaman baru, pastikan suku bunga lebih rendah, tenor lebih panjang, dan ada rencana pembayaran yang realistis. Bagaimana cara mengukur apakah upaya yang kamu lakukan berhasil? Ada 3 indikator utama yang dapat kamu pantau. Pertama, rasio pembayaran hutang terhadap pendapatan. Jika sebelumnya kamu mengalokasikan lebih dari 30% pendapatan untuk cicilan, dan kini sudah turun menjadi 20% atau lebih rendah, itu tanda progres yang baik. Kedua, total beban bunga bulanan. Catat berapa banyak uang yang kamu bayarkan sebagai bunga setiap bulan. Penurunan angka ini menunjukkan bahwa negosiasi dan prioritas pembayaran berjalan efektif. Ketiga, keberadaan dana darurat. Jika kamu berhasil mengumpulkan setidaknya 30% dari pengeluaran bulanan dalam rekening darurat, maka kamu telah menyiapkan penyangga yang cukup untuk menghindari penambahan hutang baru. Selain itu, perhatikan perasaan mentalmu, rasa cemas yang berkurang, tidur lebih nyenyak, dan kemampuan untuk merencanakan masa depan tanpa takut kehabisan uang adalah indikator tidak kalah pentingnya. Setelah menempuh semua langkah tersebut, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Pertahankan kebiasaan baik yang sudah terbentuk. Jadikan pemantauan keuangan sebagai bagian rutin dalam hidup, seperti memeriksa email atau menyiapkan sarapan. Jika ada perubahan signifikan dalam pendapatan, misalnya kenaikan gaji atau bonus, gunakan sebagian untuk melunasi sisa hutang lebih cepat, dan sisanya untuk menambah dana darurat. Jika kamu berhasil melunasi semua hutang berbunga tinggi, alihkan fokus ke investasi jangka panjang, seperti reksadana atau tabungan pensiun, untuk meningkatkan kesejahteraan finansial di masa depan. Namun, ingat bahwa kebebasan finansial bukanlah tujuan akhir yang statis,
Ia membutuhkan penyesuaian terus-menerus seiring perubahan kebutuhan dan prioritas hidup. Sebagai penutup, izinkan saya mengajak kamu melakukan refleksi singkat. Ambil selembar kertas, tuliskan 3 hutang yang paling memberatkanmu saat ini, lalu di sebelahnya catat 1 tindakan konkret yang bisa kamu lakukan minggu ini untuk mengurangi beban tersebut. Apakah itu menghubungi bank, memotong 1 langganan, atau menjual barang yang tidak terpakai. Setelah menuliskannya, beri komitmen pada diri sendiri untuk menindaklanjuti dalam 3 hari ke depan. Komitmen ini bukan sekadar kata-kata, melainkan langkah pertama yang menandai perubahan nyata dalam hidupmu. Jika kamu merasa terbantu dengan penjelasan ini, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Ceritakan apa tantangan terbesar yang kamu hadapi, dan langkah apa yang sudah kamu coba. Dengan berbagi, kamu tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi juga memberi inspirasi bagi orang lain yang sedang berada di titik yang sama. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan ikuti video selanjutnya yang akan membahas cara mengoptimalkan tabungan pensiun di era digital. Terima kasih telah menonton. Semoga langkah-langkah darurat ini menjadi pijakan kuat menuju kebebasan finansial yang lebih stabil dan tenang. Selamat beraksi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.